Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 27 April 2026, dalam masa Paskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putramu sebagai gembala yang baik, yang menuntun dan menjaga hidup kami. Hari ini kami datang dengan segala kelemahan dan pergumulan kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdamu dan mampukan kami untuk semakin mengenal suaramu. Utuslah Roh Kudusmu agar kami diteguhkan dalam iman dan setia mengikuti jalanmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan seturut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang dalam hidup ini membutuhkan arah dan tuntunan. Tanpa arah, kita mudah tersesat. Tanpa penuntun, kita mudah goyah. Dalam sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ini bukan sekedar gambaran, tetapi sebuah pewartaan kasih yang mendalam. Ia mengenal kita, memanggil kita, dan menjaga kita dengan penuh perhatian. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Yesus hadir sebagai gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya."
Inilah kasih sejati, kasih yang rela berkorban, bahkan sampai memberikan nyawa. Yesus membandingkan dirinya dengan orang upahan. Orang upahan bekerja karena kewajiban atau upah. Ketika bahaya datang, ia lari karena tidak memiliki keterikatan yang mendalam. Sebaliknya, Yesus adalah gembala yang sejati. Ia tidak lari ketika kita dalam bahaya. Ia justru datang mendekat, memeluk, dan melindungi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali dalam hidup kita mengalami serigala-serigala dalam hidup ini. Serigala ketakutan akan masa depan, serigala luka batin dari masa lalu, serigala tekanan hidup, serigala godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam situasi itu kita mungkin merasa sendirian, namun Tuhan hari ini datang dan berkata dan menegaskan kepada kita tidak pernah sendirian, gembala kita selalu ada. Maka Yesus bersabda, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Ini adalah relasi pribadi yang sangat mendalam antara domba dan gembala. Tuhan mengenal kita bukan secara umum, tetapi secara mendalam. Nama kita, luka kita, bahkan pergumulan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Namun, mengenal Tuhan membutuhkan kedekatan. Tidak cukup hanya tahu tentang Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup bersamanya. Dalam kehidupan kita saat ini, sering kali kita lebih mendengarkan banyak suara media, suara opini, suara dunia. Semua itu bisa membuat kita bingung dan kehilangan arah. Namun sebagai domba-domba Kristus, kita dipanggil untuk mengenal suara gembala kita. Suaranya adalah suara kasih, kebenaran, dan damai. Yesus juga menegaskan bahwa Ia memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ini adalah misteri Paskah. Wafat dan kebangkitan. Ia mati karena kasih dan bangkit untuk memberi kita hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar mengajak kita untuk pertama, membangun relasi yang baik dan dekat dengan Yesus. Maka kita perlu meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan mendengarkan sabdanya. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dalam setiap kesulitan, jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, kita diajak untuk belajar mengenali suara Tuhan. Di tengah banyaknya suara dunia ini, pilihlah suara yang membawa damai dan kebenaran. Yang keempat, menjadi gembala bagi sama. Dalam keluarga dan lingkungan, kita dipanggil untuk saling menjaga, mengasihi, dan melayani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki gembala yang baik, yang mengenal kita, mencintai, dan menyerahkan hidupnya bagi kita. Maka marilah kita semakin dekat dengannya, semakin mengenal suaranya, dan semakin setia mengikuti jalannya. Karena bersama Dia, kita tidak akan tersesat, dan hidup kita akan selalu menemukan arah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang setia dan tidak pernah berubah. Ampunilah kami yang sering menjauh dari-Mu dan lebih mendengarkan suara dunia. Ajarlah kami untuk mengenal suara-Mu dan setia mengikuti-Mu dalam setiap langkah hidup kami.
Kuatkanlah kami agar mampu menjadi saluran kasih-Mu dan menghadirkan kebaikan bagi sesama. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan, agar kami tetap berada dalam lindungan-Mu dan akhirnya sampai pada kehidupan kekal bersama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.